apa yang harus saya miliki atau apa yang harus adik-adik miliki pada abad 21 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Kak Ofur dengan materi yang berbeda. Kali ini pertemuan kita akan membahas pendidikan karakter dan budaya literasi. Yang akan kita bahas seputar karakter itu apa sih, Kak? Terus kemudian budaya literasi itu apa? Terus yang terakhir yang akan kita bahas adalah apa yang harus saya miliki atau apa yang harus adik-adik miliki pada abad 21 ini. Itu yang akan kita bahas. Setidaknya adik harus mengerti dulu pendidikan karakter. Karakter itu apa? Terus budaya literasi itu apa? Yang terakhir harus juga mengerti apa yang harus adik miliki untuk kehidupan pada abad 21 ini. Oke, yang pertama, pendidikan karakter. Pendidikan merupakan usaha sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Usaha sadar dan sistematis untuk apa? Untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Itu adalah pendidikan. Terus kemudian karakter. Karakter ini diambil dari bahasa Latin, yaitu dari kata karasein dan kara. Itu artinya adalah alat untuk membuat sesuatu atau tools for making. Itu karakter. Terus ada lagi yang mengatakan karakter itu adalah kualitas keadaan mental atau moral atau kekuatan moral seseorang. Itu juga karakter. Dan salah satu ulama Islam juga mengatakan karakter dengan bahasa yang berbeda, akhlak. Keduanya ini memiliki hal yang berbeda tetapi ada pola kesamaan. Dikatakan bahwa karakter adalah sesuatu yang ada di dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Ini menurut Imam Al-Ghazali, akhlak. Jadi sesuatu yang ada pada dirimu, yang ada pada diri kalian, terus kemudian hal itu timbul dengan perbuatan-perbuatan. Perbuatan-perbuatan itu timbul dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Ini karakter. Terus kemudian karakter itu setidaknya memiliki 3 unsur agar dapat disebut sebagai karakter yang lengkap. Unsur pertama adalah unsur moral knowing atau pengetahuan moral, pengetahuan karakter. Moral knowing ini meliputi kesadaran moral. Jadi kalian juga harus tahu kesadaran moral ini dapat dipelajari. Kesadaran moral dapat tumbuh kalau kalian mengetahui tentang moral atau karakter itu sendiri. Terus kemudian kalian mengetahui nilai-nilai karakter, baik karakter yang baik maupun karakter yang kurang baik maupun karakter yang buruk. Terus kemudian kalian punya sudut pandang, punya alasan moral, kemudian kalian mampu mengambil keputusan. Di dalam pengetahuan ini, di dalam pengetahuan moral atau pengetahuan karakter ini, kenapa penting harus dipelajari seputar pengetahuan karakter? Karena dengan pengetahuan karakter nanti akan tumbuh kesadaran. Kalian akan mengetahui nilai-nilai moral, terus kemudian kalian akan mempunyai sudut pandang yang banyak dalam menilai sesuatu. Terus kemudian kalian akan punya alasan dalam bertindak, pun juga mempunyai alasan dan mempunyai tindakan untuk mengambil keputusan dengan alasan yang kalian ketahui seputar karakter. Terus unsur yang kedua dari pendidikan karakter ini adalah moral value atau moral feeling atau perasaan moral. Ini kaitannya dengan hati nurani, harga diri, empati, mencintai yang baik, kontrol diri. Begini, ketika kalian mengetahui bahwa memberi itu lebih baik daripada meminta, dan di hati kalian ketika melihat seorang minta-minta, mohon maaf, pengemis,
Meskipun kalian tidak mengetahui kalau memberi itu lebih baik daripada meminta, kalau hati kalian punya rasa kasihan ya, nah disitulah kalian berarti disitu hati kalian mesti hidup masuk dalam unsur moral feeling atau perasaan moral. Setidaknya kalian masih berperasaan gitu. Terus kemudian yang ketiga ada moral behavior atau perilaku moral tindakan. Ini menyangkut tentang kompetensi yang kalian miliki, terus kalian melakukan sebuah aksi tindakan yang seputar karakter tentunya, terus kemudian ada kebiasaan karakter yang baik yang kalian lakukan. Jadi karakter itu harus mempunyai 3 unsur ini setidaknya. Jadi pertama kalian mengetahui tentang karakter-karakter baik, karakter-karakter buruk, terus yang kurang baik dan sebagainya itu, terus kemudian di hati kalian itu dirasa di dalam diri kalian itu ada semacam empati, simpati, hati nurani itu akan berbicara. Kemudian yang terakhir kalian melakukan dalam bentuk perilaku moral itu tadi, dan ini pun bisa menjadi kebiasaan moral yang baik. Misal contoh gambaran lengkapnya dari ketiga unsur ini adalah ketika tadi pengemis tadi, ada pengemis, kalian belum mengetahui kalau memberi itu ternyata baik. Nah di situ hati nurani kalian tergerak, kalian punya simpati, kalian punya empati, terus kemudian kalian memberi sedikit rezeki dari kalian kepada pengemis itu. Itu sudah mengandung 3 unsur. Kalian tahu, kalian memiliki hati nurani yang berbicara untuk memberi karena faktor kasihan, mereka lebih membutuhkan dan sebagainya. Terus kemudian kalian melakukan tindakan nyata. Terkadang kita sudah tahu bahwa memberi itu baik. Hati nurani kita juga sudah mengatakan bahwa memberi itu baik. Tetapi perilaku kita tidak mengeksekusi kedua unsur itu juga kurang lengkap. Atau kadang kita sudah melakukan hal yang baik, terus kemudian hati kita juga sudah memerintahkan, oh saya harus berbuat ini. Tetapi tanpa pengetahuan tentang karakter, itu juga karakter yang belum lengkap. Jadi karakter yang lengkap itu meliputi moral knowing, moral feeling, dan moral behavior. Jadi pengetahuannya kamu kuasai, terus kemudian hati kamu juga tergerak dan perilaku kamu mencerminkan karakter yang baik itu. Itu pendidikan karakter yang diharapkan. Terus selanjutnya budaya literasi. Nah, literasi itu apa sih? Literasi itu secara sederhana, literasi adalah sebuah kemampuan membaca dan menulis. Ingat ya, secara sederhana. Terus kemudian secara lebih luas, literasi dapat diartikan sebagai kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, berbicara, dan lain-lain. Termasuk kalian menonton video ini pun itu juga bagian dari literasi. Selanjutnya, tahapan dari gerakan literasi itu dilaksanakan melalui 3 langkah. Tahap pertama pembiasaan, tahap kedua pengembangan, dan tahap ketiga pembelajaran. Tahap pembiasaan ini aktivitasnya masih seputar senang membaca, mengarahkan untuk orang senang menulis, senang membaca, dan sebagainya. Agar apa? Tujuannya apa? Tujuannya untuk menumbuhkan minat terhadap bacaan. Ditumbuhkan dulu minat baca itu. Terus kemudian di tahap pengembangan, setelah kalian memiliki bacaan, itu dikembangkan. Apa yang dikembangkan? Dikembangkan ke arah mana? Di tahap pengembangan ini tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan memahami bacaan. Setelah kalian membaca, tidak hanya berhenti di situ, tapi kalian paham apa yang kalian baca, kemudian mengaitkannya dengan pengalaman pribadi atau yang lain
dapat dikaitkan yang lain. Nah, hal ini nantinya akan menumbuhkan keterampilan. Apa itu? Keterampilan berpikir kritis dan kemampuan komunikasi secara kreatif. Setidaknya sudah ada 3 kemampuan: berpikir kritis, komunikasi, dan kreatif. Ini. Terus kemudian tahap pembelajaran. Tahap pembelajaran ini tujuannya untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis tadi, kemampuan komunikasi tadi, dan kemampuan kreativitas tadi. Pada tahap pembelajaran ini tidak hanya sebatas itu, tetapi bacaan itu setelah dipahami kemudian didiskusikan. Nah, didiskusikanlah inilah nanti akan terjadi kolaborasi atau bekerja sama, saling berkomunikasi, memperkuat komunikasinya. Nah, di situ budaya literasi itu sebenarnya tujuannya itu untuk menumbuhkan minat baca, terus kemudian meminat baca itu memahami bacaan, mengaitkannya dengan pengalaman pribadi atau pengalaman yang lain. Terus setidaknya dari situ, berangkat dari situ akan melahirkan berpikir kritis, akan melahirkan kemampuan komunikasi, dan melahirkan kreativitas. Di situ budaya literasi. Terus yang selanjutnya, keterampilan yang harus kamu miliki atau yang harus kalian miliki pada abad 21 ini. Setidaknya keterampilan yang harus kalian miliki adalah keterampilan yang lahir dari literasi itu tadi. Agar supaya kalian mampu bertahan di tengah kehidupan zaman yang sekarang, setidaknya ada 4 hal yang harus kalian miliki. Pertama, critical thinking atau berpikir kritis. Yang kedua, communication, creativity, collaboration. 4 keterampilan ini lahir dari budaya literasi. Makanya literasi ini menjadi penting. Dan kalian harus paham bahwa literasi ini tidak hanya sebatas membaca dan menulis, memahami, mendiskusikan, bertukar pengalaman, itu juga bagian dari literasi. Termasuk menonton video ini sebagai pembelajaran juga termasuk literasi. Di situ, kenapa sih Kak harus punya keterampilan 4C ini? Karena kita tahu sendiri, zaman kita berkembang semakin maju, teknologi kita semakin maju. Setidaknya ada 4 keterampilan ini yang tidak pernah hilang. Dari zaman dulu sampai sekarang, orang-orang yang berpikir kritis, orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik, terus kemudian mempunyai kreativitas dengan baik, kolaborasi dengan baik. Ini diperlukan untuk apa? Untuk problem solving, untuk menyelesaikan sebuah masalah. Di dalam kehidupan ini pastinya ada masalah dengan kadarnya masing-masing. Nah, setidaknya ketika kalian memiliki keterampilan berpikir kritis, kalian berkomunikasi dengan baik, mempunyai daya kreativitas yang baik, terus kemudian mampu berkolaborasi, itu diharapkan mampu menyelesaikan sebuah masalah. Jadi ini karakter yang selayaknya dibangun mumpung kalian masih remaja, masih punya waktu yang banyak. Di situ segera dibangun. Baca itu sekarang sudah banyak macamnya. Baca itu sekarang sudah luas. Kalian malas baca buku, kalian bisa di HP di media sosial itu banyak. Atau kalau bagi kalian yang pecinta Wattpad atau Dream dan sebagainya, itu juga aktivitas baca, itu juga literasi. Tetapi setelah baca, ingat tadi tahapan gerakan literasi. Setelah membaca, kalian pahami bacaan kalian, terus kemudian diskusikan dengan teman kalian. Cari hal-hal yang bisa untuk dipahami kemudian dilakukan, atau setidaknya yang berguna untuk kalian. Itu dulu gerakan literasi. Sampai di sini saya harap adik-adik di hari terakhir ini sudah punya gambaran tentang nanti bagaimana belajar di MTS Putri, terus bagaimana saya berkembang, saya maju baik secara pemikiran maupun secara tindakan, mampu berperan lebih nanti di tengah-tengah masyarakat. Itu juga salah satu tujuan dari MTS Putri ini, dan disinilah kalian tempat belajar. Makanya penting, sekali lagi pesan Kak Gofur, penting untuk seseorang gemar membaca,
Gemar membaca itu penting. Dengan membaca akan lahir hal-hal baru yang sebelumnya kalian tidak dapatkan ketika kalian tidak membaca. Membaca itu tidak hanya seputar membaca buku, membaca tulisan, tidak. Membaca itu bisa banyak aspek. Membaca lingkungan sosial, membaca perilaku yang kurang baik di kawan-kawan kita sekitar, itu juga salah satu aktivitas literasi loh. Jangan dianggap bahwa yang namanya literasi itu hanya membaca buku, membaca bacaan apa. Ya, itu juga literasi, tetapi tadi masih dalam ruang lingkup yang sempit. Arti literasi secara sempit. Kalau secara lebih luasnya seperti tadi. Terima kasih untuk waktu yang sudah kalian luangkan untuk menonton video ini. Jangan lupa di rumah tetap jaga kesehatan, dan jangan dilupakan juga apa 4 hal yang harus kalian miliki untuk mampu bertahan pada abad 21. Critical thinking, communication, creativity, and collaboration. Ini adalah 4 keterampilan yang penting untuk kalian miliki. Ingat ya, 4C: critical thinking, communication, creativity, and collaboration. Terima kasih, cukup dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Salam dari MTS Putri, tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi nanti di aktivitas kegiatan belajar mengajar ketika coronanya sudah pergi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah dari saya. Masukan, kritikan silahkan saja tulis di kolom komentar. Semoga mampu menjadi kebaikan untuk saya pribadi dan untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.